warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fatyanti, NIM 2013-3079, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menampilkan sebuah bisnis plan tentang dengan produk asli bahan dasar teh kulit manggis. Jadi di sini problem atau masalah yang saya hadapi itu banyaknya orang-orang yang mengkonsumsi minuman berbahan pengawet kimia. Jadi di zaman sekarang itu banyak sekali yang mengkonsumsi minuman yang berbahan pengawet kimia ini. Tidak pandang usia yang memilih konsumsi minuman tersebut. Umumnya dikonsumsi oleh kalangan anak-anak kecil yang berumur di atas 2 tahun sampai dengan orang tua. Sebenarnya, penambahan pengawet tersebut bertujuan untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pun memberikan izin kepada produsen makanan untuk menambahkan bahan pengawet tertentu dengan dosis yang telah disesuaikan. Tetapi, kebijakan yang diberikan tersebut tidak diindahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, bahan pengawet yang tadinya sebagai pencegah pertumbuhan bakteri malah memberikan efek samping bagi orang yang mengkonsumsi. Jadi resikonya dari banyaknya kita mengkonsumsi minuman yang berbahan pengawet kimia ini akan memiliki dampak kepada kesehatan. Jadi ketika kita banyaknya mengkonsumsi minuman yang berbahan pengawet kimia akan memberikan dampak atau risiko kepada kesehatan dan memberikan efek samping. Yang pertama, adanya perubahan perilaku. Yang kedua, kerusakan jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, pemicu asma. Yang keempat, kanker. Sebenarnya, ada minuman yang tanpa berbahan pengawet kimia yang dapat kita konsumsi. Selain dapat dikonsumsi oleh setiap orang, minuman ini juga lebih memiliki banyak khasiat dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan begitu saya ingin mengantisipasi masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman berbahan pengawet kimia ini dengan minuman yang lebih berkhasiat. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar salah satu komoditas hortikultural manggis yang dihasilkan petani di Sumatera Barat. Data perkiraan yang dirangkumnya sampai pertengahan Januari 2021 untuk produksi mangga di tahun 2020 totalnya mencapai 54.675 ton. Artinya, kenaikan produksi manggis di Sumbar di tahun 2020 ini ketimbang di tahun 2019 sebanyak 28.833 ton. Produksi di tahun 2020 tumbuh sebesar 25.842 ton. Ini membuktikan bahwa komoditi manggis benar-benar potensial untuk dikembangkan di daerah Sumbar. Jadi khususnya di daerah Kabupaten Sijunjung, sentra produksi manggis berada di daerah Kecamatan Tanjung Gadang dan Lubuk Taro dengan total panen mencapai 2.700 ton setahunnya. Di Sijunjung terdapat perkebunan manggis dengan luas tanam 180 hektar. Dalam luas kawasan 850 ton yang menghasilkan manggis varietas lokal dan masa panen 7 tahun dengan berat rata-rata 150 gram per buah dan dipasarkan dengan harga 6.500 per kilogram. Jadi selanjutnya segmenting. Pada segmenting ini saya membagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang namanya distributor, pasar modal, swalayan, dan konsumen langsung. Pada distributor, dalam kelompok ini merupakan orang-orang yang menjadi distributor teh kulit manggis yang dijual lagi ke dalam pasar. Dalam hal ini, menerima dengan sangat terbuka apabila ada yang berkeinginan atau yang hendak menjadi agen dari produk kami dan bekerja sama dengan marketing. Selanjutnya, pasar modal. Dalam kelompok ini, produsen atau pedagang hanya membeli teh kulit ini dengan jumlah yang tidak begitu besar, karena tehnya hanya untuk dijual di pasar atau dijual secara pribadi, dengan kata lain, hanya untuk sebagai pengelola usaha kecil. Selanjutnya, swalayan. Di swalayan ini yang
biasanya membeli produk teh dalam jumlah yang besar dan untuk dijual kembali kepada konsumen. Kalau konsumen langsung, yang dimaksud dengan konsumen langsung di sini adalah orang-orang yang langsung membeli atau mengkonsumsi produk teh pulut ini dengan olahan yang kami buat, dengan olahan yang kami produksi, entah itu anak-anak yang berumur di atas 2 tahun, remaja atau lansia yang suka meminum di kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selanjutnya, yang keempat target atau targeting. Berdasarkan segmen di atas, maka saya akan menjadikan target utama saya adalah seorang distributor. Biasanya seorang distributor itu dia akan membeli dalam jumlah yang cukup besar untuk mereka pasarkan kembali. Jadi itu alasan saya mengapa saya memilih target utama saya sebagai seorang distributor dibandingkan dengan 3 pembeli tadi. Karena distributor ini adalah yang bisa membeli dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, masuk ke positioning. Positioning ini berdasarkan segmen, berdasarkan target pasar di atas, saya memposisikan diri saya sebagai penyedia kulit manggis ini dalam jumlah yang banyak atau stok yang cukup banyak. Karena yang kami mau itu target utamanya adalah seorang distributor. Jadi kami memposisikan diri kami sebagai seorang penjual dalam jumlah yang cukup banyak. Yang keenam, adanya SWOT. Sebelumnya SWOT itu terdiri dari 4. Yang pertama adanya kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Di dalam kekuatan, manggis ini memiliki beberapa kekuatan dan memiliki beberapa kelemahan, memiliki beberapa ancaman, dan memiliki beberapa peluang. Kekuatan dari buah manggis itu, buah manggis ini bisa dikonsumsi secara keseluruhan, bisa dikonsumsi oleh setiap orang, dan buah manggis ini memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak khasiat. Kualitas dari dan bagaimana kualitas dari kulit manggis ini. Yang keempat, keahlian kita dalam mengolah kulit manggis ini. Yang berikut selanjutnya kelemahan. Jadi kelemahan dari kulit manggis ini memiliki banyak bentuk. Kulit manggis itu bisa dilihat dari bentuk, apakah dia itu bagus atau tidak. Ketika kulit manggis itu sudah memiliki nampak bercak-bercak, maka itu tidak akan menurunkan harga atau nilai jual dari value dari kulit buah manggis tersebut. Ketika ada sebuah bercak-bercak bagian dari luar kulit manggis itu yang tidak sempurna, maka akan dapat menurunkan nilai atau value dari buah manggis ini. Dan kelemahannya, kita juga sulit menentukan kebutuhan pasar. Dan buah manggis ini adalah buah manggis yang harus terawat. Ancamannya yaitu kesediaan dari bahan baku. Buah manggis ini tidaklah buah yang bisa dipanen secara setiap bulannya. Tapi buah manggis ini adalah buah yang memiliki keterbatasan dalam memproduksi. Dan juga ancaman dari buah manggis ini mulai dari segi harga. Dan karena terkadang ada buah manggis itu yang bisa kita jual ketika permintaan dari luar negeri itu besar, dan ada ketika permintaan dari luar negeri itu tidak besar, maka harga yang bisa kita berikan ketika kita berada di sini, kita akan memberikan jumlah yang rendah. Itu ancaman dari buah manggis sesuai dengan harga dan kesediaan dari bahan baku ini. Dan menurunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya peluang karena bisa dikonsumsi oleh setiap orang, bahkan sekaligus sebagai penyembuh berbagai penyakit, maka akan banyak peminat. Ketika yang kita jual itu sebagai obat, maka tidak harus akan dikonsumsi oleh orang. Dan
buah manggis ini digemari oleh sebagian masyarakat dan budaya masyarakat yang bersifat konsumtif. Nah, selanjutnya adanya matriks. Matriks itu adalah persilangan SWOT. Persilangan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, dan kelemahan dengan ancaman. Jadi ketika persilangan antara kekuatan dengan peluang itu, yang pertama meningkatkan kualitas dari buah manggis ini. Karena yang kita ambil itu adalah kulit, kita harus dapat meningkatkan kualitas dari produk agar produk kita itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Bahkan buah ini sebagai seorang dapat membantu dalam penyembuhan berbagai penyakit yang bisa diatasi oleh kulit manggis ini. Yang kedua adalah persilangan antara kekuatan dengan ancaman. Yaitu kita harus mampu menjadikan produk ini mempunyai nilai yang baik, memiliki khasiat yang baik sehingga memiliki banyak daya tarik dan bisa dikonsumsi oleh setiap orang. Nah, kalau kelemahan dengan peluang, kita harus mampu menjadikan kulit manggis ini sebagai sebuah produk yang berkualitas baik, agar produk ini bisa kita nikmati dan dapat membantu dalam mencegah berbagai penyakit. Dan kita harus juga meningkatkan promosi produk agar produk itu dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, kelemahan dari ancaman. Persilangan dari kelemahan dan ancaman itu melakukan perawatan terhadap buah manggis. Karena ketika buah manggis ini tidaklah terawat, tidaklah tersusun dengan baik, maka akan memberikan dampak terhadap produksi. Ketika produk ini tidaklah kita rawat dengan baik, maka akan memberikan dampak ketika kita memproduksinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke produk. Jadi hal yang ingin saya olah dari buah manggis itu menjadikan itu sebagai teh yang berbahan dasar dari kulit manggis. Berbahan dasar dari kulit manggis karena dapat kita ketahui bahwa buah manggis ini dapat memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk kesehatan, tetapi baik untuk kecantikan. Jadi pada buah manggis ini, ketika kita mengolah, menjadikan buah manggis ini menjadi sebuah teh, ada beberapa bahan dan alat yang dapat kita gunakan. Yang pertama, bahan dasarnya itu kulit manggis. Yang kedua, kantong celup, yang dapat kita bikin seperti kantong celup dan kemasan dari teh tersebut. Nah, dalam proses pembuatan, ada beberapa ada 5 tahap dalam pembuatan teh celup ini. Proses pembuatan teh ini. Yang pertama, adanya tahap pelayunan. Pada tahap pelayunan, teknologi yang kita gunakan yaitu tearing probe. Tearing ini berfungsi atau bertujuan untuk menghantarkan kulit manggis yang segar ke dalam proses pelayunan. Yang kedua, tahap penggilingan. Pada tahap penggilingan, OTR. Apa itu OTR? Open Tetoler. Jadi, open tetoler ini berfungsi untuk menggulung kulit teh yang sudah layu. Yang ketiga, fermentasi. Pada fermentasi, humidifier. Pada humidifier ini berfungsi untuk membantu mengatur kelembapan udara dalam ruang pengelolaan basah agar sesuai dengan kondisi yang diisyaratkan, yaitu antara 90% sampai 98%. Yang keempat, adanya tahap sortasi. Pada tahap sortasi, teknologi yang digunakan itu hopper. Hopper ini berfungsi untuk menampung bubuk satu sebelum dilakukan proses sortasi kering. Nah, yang kelima, itu tahap pengepatan. Pada tahap pengepatan ini adalah tahap yang dilakukan mengepak, membungkus produk dengan menggunakan alat key-bag packing machine. Nah, selanjutnya yang ke-10 adanya branding. Branding ini adalah sebuah produk, nama dari produk. Jadi setelah saya melakukan proses yang telah saya lakukan, karena yang
saya produktif adalah T, yaitu yang berbahan dasar alami, berasal dari tumbuhan alami, maka saya memutuskan nama brand saya itu adalah Tabrik Tea. Mengapa Tabrik Tea? Tabrik itu artinya unggul. Jadi maksudnya teh unggul yang berasal dari tumbuhan alami. Dan setelah saya melakukan pengecekan pada website Info Global Brand Database, brand tersebut juga belum saya jumpai di website Info Global Brand Database tersebut. Itulah alasan saya mengapa saya memilih brand itu menjadi Tabrik Tea. Selanjutnya, profil perusahaan. Pada profil perusahaan yang bergerak dalam bisnis minuman yang berbahan dasar kulit manggis ini, perusahaan ini terinspirasi oleh alam sehingga menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Karena Tabrik ini melibatkan alam yang ada di sekitar yang lebih menarik dan unggul. Dengan adanya Tabrik ini, semua orang akan merasakan khasiat dalam teh celup dan juga bisa memperlihatkan kepada masyarakat agar merawat alam karena alam sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan supaya bisa merasakan hasil dari alam tersebut. Yang ke-12, adanya visi dan misi. Jadi visi dan misi dari perusahaan ini mampu menjadikan teh ini sebagai produk pemberdaya saing dan menjadi konsumsi dunia. Yang kedua, menghasilkan produk Tabrik ini sebagai inovasi dari pemanfaatan kulit manggis. Yang ketiga, mampu mendorong perusahaan untuk memberikan nilai tambah. Yang ketiga, mempromosikan teh ini dan berusaha untuk memenuhi harapan konsumen domestik dan internasional. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mengolah kulit manggis menjadi minuman. Selanjutnya, value atau nilai dari perusahaan Tabrik ini. Yang pertama, dengan berdirinya perusahaan Tabrik ini dapat memberikan peluang usaha bagi pengangguran. Maksudnya, dapat menjadi seorang distributor tersebut. Yang kedua, dapat memberikan minuman yang berkhasiat dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya perusahaan Tabrik ini dapat memberikan contoh kepada generasi dengan memanfaatkan hasil alam. Jadi, itulah bentuk profil, nilai, dan juga proses dalam pembuatan teh celup ini. Selanjutnya, adanya RAB. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, yang pertama saya ingin memanfaatkan media sosial sebagai mempromosi produk seperti Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, dan banyak lagi. Karena sekarang ini orang lebih cenderung atau orang lebih suka berbelanja menggunakan sosial media. Yang kedua, dengan cara memberikan atau menyalurkan kepada distributor agar produk kita dapat tersebar dengan luas. Yang ketiga, dengan membuka cabang dan memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan memperluas usaha teh celup kulit manggis ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga menambah pendapatan. Yang keempat yaitu dengan menambahkan banner atau menggunakan media banner, yaitu media dengan memasangkan banner di dekat lokasi usaha untuk mempromosikan usaha sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kita. Jadi selanjutnya RAB, di sini saya membuat adanya RAB dalam di sini saya membagi dua bentuk RAB dalam bentuk bulanan, bentuk tahunan.
RAB bulanan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan mengalami peningkatan. Nah, ini bentuk RAB atau laporan yang saya gunakan adalah laporan habis pakai, bahan habis pakai, penunjang, jadi ada laporan laba rugi, laporan proses produksi, dan laporan operasional. Di laporan proses produksi terdiri dari 3 bentuk, adanya bahan habis pakai, peralatan penunjang, dan lain-lain. Di bahan habis pakai itu terdiri dari buah manggis, kantong celup, dan kemasan. Dengan total jumlah 2.522.500. Di peralatan penunjang yaitu berupa pembelian mesin-mesin, pembelian teknologi senilai 102 juta. Di bagian C itu lain-lain berupa perizinan senilai 500.000. Jadi total pada laporan proses produksi ini 105.022.500. Nah, di laporan operasional, ini laporan operasional yang dilakukan dari bulan per bulan. Jadi dari bulan ke bulan mengalami peningkatan dan memiliki laba rugi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan 20.600, 30.600.000. Sedangkan total dari secara keseluruhan setelah 89 juta, 90 juta, 96 itu mengalami peningkatan. Ketika telah dimasukkan ke laporan laba rugi juga mengalami peningkatan laba rugi dari 20.600.000, 30.600.000. Di laporan laba rugi, pendapatan penjualan 178 juta dengan pendapatan lain 2 juta, jadi jumlah laba kotor 180 juta. Di biaya operasional adanya biaya pemeliharaan, biaya air, biaya listrik, biaya hosting, biaya iklan, biaya internet, biaya sewa gedung, biaya gaji, berupa biaya operasional, yaitu senilai 128.200.000. Di biaya lain, yaitu senilai 400.000, jadi laba bersih dari pendapatan penjualan dilakukan dengan biaya operasional senilai 51.800.000. Itu berupa laporan laba rugi yang dilakukan secara per bulan. Bulan. Ada kuning. Ya. Itu langsung. Lagi. Ke screen-nya. Belum banyak aku. Itu laporan laba rugi dalam bentuk bulanan. Berikut ini adalah laporan laba rugi yang dilakukan secara per tahun. Secara per tahun, jadi tablet seperti ini adalah sebuah brand atau nama brand. Ada bicara sebuah coklat manis.
Dengan kuantitas penjualan 125, harga persatuan, harga satu produk itu 20.000, pendapatan yaitu 7.500 dalam satu hari. Ketika satu bulan 70 juta, satu tahun 840, 2 tahun 1.992.000, dan 3 tahun dan 3 tahun 1.419.000. Jadi pada biaya pengeluaran itu totalnya sama semua. Dari tahun kedua ke tahun ketiga 194 juta. Itu berupa pembelian mesin pelayunan, mesin-mesin, atau berupa teknologi yang dilakukan pembelian senilai 194 juta. Selanjutnya, pada biaya operasional di tahun ketiga mengalami peningkatan menjadi 501 juta, 501. Padahal di tahun kedua ketiga senilai 499 juta 200.000. Itu berupa biaya operasional, biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan, biaya listrik. Di biaya variabel ini biaya atau biaya bahan habis pakai yang kita ketahui tadi itu sama dari tahun ke tahun sama, tidak mengalami peningkatan. Jadi 30.270.000. Di laporan laba rugi per bulan mengalami keuntungan dari tahun ke tahun meningkat dari 310, 562 menjadi 888.000. Jadi pembagian hasil investasi payback period investasi 194 juta di laba bersih 25 juta 54.000. Biaya tetapnya senilai 41 juta 600.000, biaya variabel 232 juta 82.000 dengan harga persatuan 20.000. Jadi BSP dalam bentuk rupiah 43 juta 688.301. Jadi itulah bentuk dari RAB jasa dagang, RAB bulanan, RAB tahunan, RAB bulanan, dan bentuk bisnis plan dengan brand terstablished ke kulit manggis. Jadi itulah bentuk bisnis plan dan rangkuman dari RAB yang telah saya lakukan dari bentuk bulanan, tahunan, laporan laba bersih, laporan laba rugi, laporan operasional, laporan proses produksi. Jadi itulah bentuk dari laporan saya mengenai bisnis plan ini. Kalau ada salah dalam pengucapan penyampaian dari laporan saya ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lu aja, aku. Halo kan? Dia kan bukan apa sih?